Salah satu pasar yang paling ramai dikunjungi setiap menjelang Lebaran adalah Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Kita akan pantau bagaimana situasi di Pasar Tanah Abang pagi hari ini. Ada Niputu Trisnanda yang akan melaporkan dari sana. Putu, selamat pagi. Pagi ini pantauan Anda. Apakah sudah mulai tampak ada pengunjung atau keramaian pengunjung di Pasar Tanah Abang? Dan bagaimana para pengelola pasar ini menangani agar tetap physical distancing ini terjaga? Ya, selamat pagi, Timothy dan juga saudara. Hingga saat ini memasuki pukul 7, tadi kami pantau bahkan dari pukul 6, area kawasan Tanah Abang, tepatnya di Pasar Binaan Warga Jati Baru, ini memang sudah dipadati baik itu oleh para pedagang ataupun para pembelinya. Tadi kami pantau jam terpadat ini terjadi pada pukul 6 pagi, di mana masih banyak warga yang kemudian membeli pakaian-pakaian yang dijajakan di kawasan ini. Dan tadi sekitar lebih dari pukul 6, ada beberapa pedagang yang kemudian sudah mulai menutup warungnya karena diprediksi biasanya para petugas gabungan baik dari Satpol PP ataupun dari Dinas Perhubungan ini akan tiba untuk melakukan pengecekan secara ketat begitu pada pukul 9 ataupun pada pukul 10 pagi nanti. Dan ini kemudian yang dijadikan celah oleh para pedagang untuk kemudian tetap berjualan sebelum para petugas ini tiba di lokasi. Meski demikian, tadi pagi sempat kami pantau ada beberapa petugas dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan yang menjaga kawasan ini. Dinas Perhubungan memastikan bahwa tidak ada parkir-parkir liar sehingga jalur atau lalu lintas di kawasan ini tetap lancar begitu. Kemudian petugas Satpol PP ini juga memastikan bahwa physical distancing terjaga. Tetapi meski demikian, Timothy dan juga saudara, yang jadi kelemahannya adalah tadi selain diprediksi jam-jam mana saja yang kemudian para petugas ini akan menjaga dengan ketat, yang kedua adalah jumlah petugas dengan jumlah pedagang yang berjualan di kawasan ini tidak sebanding, Timothy dan juga saudara. Sehingga untuk kawasan depan, tepat saya berdiri saat ini memang ada beberapa warung yang kemudian sudah tutup. Tetapi untuk bagian belakang ini bisa dipantau, tadi kami sempat mengambil gambar sebelumnya. Anda bisa menyaksikan di layar kaca bagaimana terjadi kepadatan. Tidak ada social distancing, tidak ada physical distancing. Warga, maksud kami para pembeli dan juga pedagang ini berdempetan tanpa menjaga jarak. Terlebih dari itu, Timothy dan juga saudara, masih banyak dari mereka yang kemudian membawa lansia begitu bersama kemudian anak-anak, sehingga memang protokol kesehatan ini tidak terjaga dengan baik. Tadi juga pada pukul 6 pagi sempat terjadi protes dari beberapa pedagang yang sebelumnya sempat diambil barang dagangannya karena terkena razia yang dilakukan pada Senin lalu. Alasannya beragam, ada yang bilang bahwa mereka bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pula yang melihat potensi bisnis yang cukup besar karena pasar Tanah Abang, khususnya di lokasi saya berdiri ini memang khusus menjual pakaian. Ini berdekatan dengan momen Idul Fitri yang akan terjadi kurang lebih sekitar 3 hari lagi. Ini kemudian yang harus kemudian dievaluasi lebih ketat lagi oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Karena Timothy dan juga saudara, apapun alasannya, ini memang seharusnya baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini memiliki skema tertentu untuk kemudian mengantisipasi adanya kerumunan di dalam satu titik yang baru. Dan jangan sampai nantinya kerumunan-kerumunan yang terjadi ini mengakibatkan adanya klaster-klaster penyebaran COVID-19 yang baru. Dan tak hanya pemerintah, warga dalam hal ini pedagang dan juga pembeli ini juga harus lebih bijaksana lagi, Timothy dan juga saudara. Tidak ada alasan yang memperbolehkan begitu warga ataupun siapapun berkumpul dalam jumlah banyak tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Karena kita sama-sama tahu angkanya masih terus bertambah. Bahkan Tanah Abang sendiri, Timothy dan juga saudara, ini masih menjadi zona merah. Lebih dari 300 orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian juga ada lebih dari 30 orang yang kemudian meninggal karena terpapar COVID-19. Tentu ini menjadi catatan yang kemudian harus dipikirkan betul-betul apa jalan keluarnya, bagaimana protokol kesehatan yang ada, skema yang ada ini bisa menghentikan ataupun menunda setidaknya penyebaran COVID-19 agar kita tidak perlu lagi menjalankan aktivitas-aktivitas yang sekarang, kita bisa kembali ke kehidupan yang normal dengan kondisi yang jauh lebih baik dan lebih sehat, Timothy. Ya, Putu, singkat saja. Ini kan sebenarnya PSBB masih berlaku di Jakarta, sehingga untuk usaha industri juga yang non-esensial sebenarnya tidak diperbolehkan beroperasi. Apakah tidak ada entah itu larangan atau himbauan, pengumuman ataupun pelarangan dari pengelola
dari pasar. Karena kalau kita lihat dari gambar-gambar ada tidak hanya kaki lima yang buka, bahkan yang memiliki toko pun tetap bisa buka. Tidak adakah larangan dari pengelola mengingat bisa saja mereka didenda? Ya, Timothy dan juga saudara, tadi seperti yang kami sampaikan bahwa memang sebetulnya dari pemerintah daerah dalam hal ini, baik itu wali kota dan juga gubernur, ini sudah mengeluarkan larangan-larangan terkait dengan adanya aktivitas di luar 8 sektor yang dikecualikan, seperti kemudian sektor pangan ataupun kesehatan dan juga lainnya. Tetapi memang hingga saat ini kalau kita pantau, ini belum ada konfirmasi lebih lanjut, pernyataan secara resmi begitu dari pihak pengelola, apakah memang sudah ada larangan secara langsung yang diberikan kepada para pedagang. Tetapi yang jelas, Timothy dan juga saudara, hingga pagi hari ini memang sebetulnya apa yang dilakukan oleh pedagang di kawasan ini tidak diperbolehkan. Kalau kita mengacu pada peraturan-peraturan yang memang dikeluarkan, baik itu dari peraturan gubernur ataupun dari wali kota, Timothy. Baik, terima kasih nih Putu Trisnanda melaporkan suasana pasar Tanah Abang pada pagi hari ini yang tadi seperti laporan dari Putu, sejak pukul 6 pun sudah tampak ada pembeli di sana.